Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azaulia Wahyuni NIM 1864002 akan mempresentasikan terkait tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai beberapa profil pengusaha yang ada di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Malang. Nah, selain itu nanti di sini saya juga akan menjelaskan terkait rincian atau analisis usaha yang ingin saya lakukan di masa mendatang. Nah, untuk memperjelas dari apa yang ingin saya presentasikan, di sini nanti saya akan menampilkan beberapa slide. Langsung saja untuk profil pengusaha yang pertama, yaitu penjahit baju. Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Bu Binti Amiroh sejak tahun 2007. Beliau memilih jenis usaha ini berawal dari hobi yang beliau miliki. Kemudian dari hobinya tersebut, beliau kembangkan bakat yang beliau miliki menjadi suatu produk yang bisa membantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Adapun modal awal yaitu 5 juta. Sedangkan untuk keuntungan setiap bulannya yaitu 2 juta, dimana untuk setiap set baju yang beliau produksi beliau beri harga 60.000. Sedangkan untuk kendala yang beliau hadapi adalah kalah saing dengan pasar online. Hal ini karena harga yang dijual di pasar online itu relatif lebih murah. Kemudian untuk prospek kedepannya, beliau berkeinginan untuk memiliki butik serta bisa membuka lapangan pekerjaan. Mengenai ketertarikannya, di sini saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena dengan adanya usaha ini itu akan menambah kreativitas kita dalam bidang fashion. Kemudian untuk profil pengusaha yang kedua adalah pengusaha batako. Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Bapak Samai sejak tahun 2012. Beliau memilih jenis usaha ini karena resiko yang didapatkan itu sangat kecil. Selain itu, batu batako mempunyai ciri yang tidak mudah rusak. Semakin lama, maka kualitasnya itu akan semakin bagus atau semakin kuat. Selain itu, barang ini juga aman dan tahan lama. Adapun modal, modal awal yang beliau keluarkan untuk menjalankan bisnisnya ini yaitu 700.000. Kemudian untuk keuntungannya ialah sekitar 3 juta untuk setiap bulannya. Adapun kendala yang beliau hadapi ialah tingginya daya saing terutama dalam hal pemasaran. Hal ini disebabkan karena harga dari bahan baku. Mereka yang pengusaha maksudnya yang berada di luar daerah yang rumahnya dekat dengan pegunungan itu cenderung menggunakan pasir yang ada di pegunungan tersebut, sehingga nantinya harga dari batakunya itu akan semakin murah. Kemudian untuk prospek kedepannya, Bapak Sama ini berencana untuk meningkatkan berbagai macam produk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada bangunan. Kemudian mengenai ketertarikan, saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena dengan adanya usaha ini maka akan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, untuk hasil dari produk ini nanti juga akan tahan lama dan akan semakin bagus kualitasnya jika semakin lama usianya. Kemudian untuk profil pengusaha yang ketiga adalah pengusaha jamur tiram. Nah, jenis usaha ini itu dirintis oleh Bu Tasmina sejak tahun 2010. Beliau memilih jenis usaha ini berawal dari bakat yang beliau miliki. Nah, dari bakatnya tersebut, beliau mulai memberanikan diri untuk mengembangkan budidaya jamur tiram. Kemudian untuk modal awal, beliau mengeluarkan modal sekitar 200.000. Kemudian untuk keuntungan yang didapat ialah sekitar 5 juta untuk setiap bulannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Bu Tasmina selama menjalankan jenis usahanya ini ialah adanya gangguan hama yang bisa merusak pertumbuhan jamur tiram, sehingga nantinya itu bisa mempengaruhi produktivitas dari jamur tiram. Kemudian untuk prospek kedepannya, Bu Tasmina berkeinginan untuk menambah log jamur hingga lebih dari 500 log jamur, sehingga nantinya itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatannya. Mengenai ketertarikannya, di sini saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena jamur tiram itu sekarang banyak diminati oleh masyarakat.
dan banyak diburu oleh beberapa warung. Selain itu, jamur ini juga mempunyai kandungan gizi yang baik. Kemudian untuk profil pengusaha yang keempat adalah pengusaha makanan ringan, handicraft, dan batik shibori. Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Bu Rosida sejak tahun 2019. Yang melatar belakangi jenis usaha ini, terutama di bidang makanan ringan, adalah berawal dari makanan favorit. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, Bu Rosida menambah jenis olahannya, yaitu handicraft dan batik shibori. Handicraft yang beliau buat adalah jenis bunga. Hal ini beliau lakukan karena beliau mempunyai ketertarikan atau kesukaan pada beberapa jenis bunga. Kemudian bisnis lain yang sedang dijalannya saat ini adalah produksi batik shibori. Adapun modal awal yaitu 500.000, sedangkan keuntungan yang didapatkan per bulannya yaitu 2.500.000. Sedangkan kendala yang beliau hadapi selama menjalankan usahanya ini adalah dalam hal pemasaran serta menurunnya tingkat pemesanan konsumen akibat pandemi. Sedangkan untuk prospek kedepannya, beliau berkeinginan untuk menjual hasil produknya ke beberapa pusat oleh-oleh. Kemudian mengenai ketertarikannya, saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena seperti handicraft dan batik itu mempunyai nilai seni sehingga akan banyak dicari oleh beberapa orang. Kemudian untuk makanan ringan itu adalah makanan favorit sehingga itu akan menjadi cemilan sehari-hari dan banyak dicari oleh beberapa orang. Kemudian untuk profil pengusaha yang kelima adalah pengusaha makanan dan minuman. Nah, di sini adalah produksi belimbing wuluh sebagai sirup serta manisan serta kerupuk ikan dan keripik singkong. Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Bu Sufia sejak tahun 2017. Beliau memilih jenis usahanya ini dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomiannya. Kemudian untuk bahan yang beliau gunakan sebagai produksi adalah bahan yang beliau dapatkan dari perkebunannya sendiri seperti singkong dan belimbing wuluh. Adapun ikan, nah untuk ikan yang digunakan sebagai pembuatan kerupuk itu beliau dapatkan di pasaran. Kemudian untuk modal awalnya yaitu sebesar 2.500.000, sedangkan keuntungannya adalah 1.200.000 per bulannya. Sedangkan kendala yang beliau hadapi adalah kendala dalam hal pemasaran serta modal yang digunakan untuk mengembangkan hasil produksinya. Kemudian untuk prospek kedepannya, beliau berkeinginan untuk menambah hasil produksinya. Selain itu, beliau juga mempunyai keinginan untuk mempunyai pabrik sebagai tempat pengolahan hasil produksinya. Mengenai ketertarikannya, di sini saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena singkong, terus ikan, dan belimbing wuluh itu mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dan baik jika dikonsumsi oleh tubuh. Kemudian untuk profil pengusaha yang keenam adalah pengusaha mukena atau konveksi mukena. Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Bulum Atul sejak tahun 1994. Nah, jenis usaha yang beliau pilih ini berawal dari hobi yang beliau miliki. Nah, karena hobinya tersebut, beliau mengikuti les menjahit serta membordir di Kota Malang. Sehingga dari ilmu yang sudah beliau dapat tersebut, itu memicunya untuk membuka usaha di bidang konveksi. Adapun modal awal yaitu 2 juta, sedangkan untuk keuntungan per bulannya yaitu sekitar 1.500.000. Untuk kendala yang beliau hadapi adalah proses pengerjaan yang kurang cepat karena pekerjanya relatif perempuan, sehingga mereka juga mempunyai kesibukan lain seperti sebagai seorang ibu rumah tangga. Sedangkan untuk prospek kedepannya, Bulum Atul memiliki keinginan untuk memajukan jenis usahanya tersebut serta berharap agar bisnisnya bisa berjalan dengan lancar. Mengenai ketertarikannya, saya mempunyai ketertarikan dengan jenis usaha ini karena mukena digunakan sebagai kebutuhan dalam beribadah, sehingga nantinya kebutuhan akan mukena akan selalu menjadi pusat perhatian bagi kaum muslim. Selain itu, dengan pemakaian jasa bordir ini akan menambah keindahan dari mukena yang akan diproduksi. Kemudian untuk profil pengusaha yang terakhir adalah pengusaha kuliner.
Nah, jenis usaha ini dirintis oleh Mbak Rauda sejak tahun 2021. Nah, jenis usaha yang beliau pilih ini itu berawal dari bakat yang beliau miliki. Ditambah lagi dengan kakaknya yang sudah lama terjun di dunia perkulineran. Kemudian untuk modal awal yaitu sekitar 10 juta, sedangkan untuk keuntungan yang didapatkan per bulannya yaitu 1.500.000. Untuk kendala yang beliau hadapi ialah kurang luasnya lahan parkir, sehingga pembeli harus memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan jika kedai sedang ramai. Kemudian untuk prospek kedepannya, beliau berkeinginan untuk memajukan usaha yang telah dirintisnya ini. Selain itu, beliau juga berkeinginan untuk membuka cabang di berbagai tempat. Mengenai ketertarikannya, saya tertarik dengan jenis usaha ini karena makanan yang disajikan itu mempunyai gizi yang cukup tinggi. Selain itu, ditambah lagi dengan desain angkringan yang menarik akan memicu atau mempengaruhi pelanggan untuk membeli makanan di tempat tersebut. Apalagi bagi kalangan anak muda yang suka mengambil foto atau berselfie. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai rintisan usaha yang ingin saya lakukan beserta analisisnya. Dimana untuk analisis yang saya gunakan di sini adalah analisis SWOT. Baik, langsung saja. Di sini saya mempunyai jenis usaha yaitu ayam geprek. Nah, kenapa saya mengambil jenis usaha ini? Karena ayam geprek itu merupakan salah satu jenis olahan ayam yang kini menjadi pusat perhatian bagi semua kalangan. Bahkan untuk menu ayam geprek ini itu sudah banyak dicicipi, bahkan dicoba untuk kalangan anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Bahkan untuk menu ayam geprek ini di setiap tempat atau warung pun itu sudah menyajikan menu ini. Selain itu, untuk daging ayam sendiri itu merupakan daging yang mempunyai kandungan gizi yang cukup baik, dimana untuk kandungan gizinya itu seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain-lain, sehingga untuk kandungan gizinya ini akan sangat baik jika dikonsumsi oleh tubuh manusia, sehingga tidak mengherankan jika makanan ini banyak diburu oleh beberapa orang dari usia anak-anak sampai orang dewasa sekalipun. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan menganalisis ide usaha ini berdasarkan analisis SWOT. Kemudian untuk analisis usaha, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu merupakan alat yang sangat sederhana yang bisa membantu kita dalam mengembangkan strategi bisnis yang akan kita jalani. Nah, untuk SWOT sendiri itu merupakan singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat adalah ancaman. Nah, untuk bagian yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari jenis usaha ini atau ide usaha ini. Jadi untuk yang pertama, makanan yang disukai oleh banyak orang. Nah, jadi untuk menu ayam geprek ini merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan usia, mulai dari kalangan anak-anak, orang tua, bahkan dari kalangan anak-anak muda sekalian. Kemudian untuk yang kedua adalah menu ayam geprek ini bisa kita jual di berbagai sosial media, misalnya saja seperti Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan driver ojek online, sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan transaksi jual beli. Yang ketiga, proses pembuatannya itu mudah. Ya, memang benar, untuk proses pembuatan dari ayam geprek ini cukup mudah. Kemudian untuk yang keempat adalah bahan yang mudah dicari di pasaran. Selain itu, kita juga bisa berternak sendiri. Nah, jadi untuk bahan baku dari pembuatan ayam geprek ini sangat mudah dicari di pasaran. Kemudian untuk daging dari ayam itu bisa kita peroleh dengan beternak sendiri, sehingga itu akan memperkecil dari modal usaha kita. Yang selanjutnya ialah dapat dijual dengan berbagai macam varian, seperti menambah varian topping. Nah, untuk topping ini nantinya akan
mempengaruhi dari tampilan ayam geprek yang akan dijual kepada pembeli. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari jenis usaha ini yang pertama, harga daging ayam di pasaran itu fluktuatif. Hal ini bisa terjadi sesuai dengan kondisi yang ada. Fluktuatif itu juga bisa terjadi karena besarnya jumlah penawaran ataupun jumlah permintaan. Sehingga untuk mengatasi masalah ini kita harus mempunyai pelanggan dalam membeli bahan baku, bisa dari daging ayamnya maupun dari bumbu yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah adanya daging oplosan. Nah, adanya daging oplosan ini akan mempengaruhi kualitas dari ayam geprek yang akan kita produksi. Kemudian untuk analisis SWOT yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Nah, kesempatan yang bisa kita ambil dari jenis usaha ini yang pertama adalah membuka kedai atau warung di tempat keramaian atau pariwisata ataupun bisa di sekitaran kampus. Hal ini karena apa? Di tempat pariwisata itu akan selalu ramai dengan pengunjung. Begitupun dengan di sekitaran kampus, bukan hanya mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut saja, melainkan mahasiswa dari berbagai daerah. Sehingga dengan banyaknya pengunjung yang datang ke daerah tersebut atau ke tempat pariwisata tersebut itu bisa memicu kita untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Selain itu, kita juga bisa memilih lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh pembeli. Kemudian untuk yang selanjutnya ialah menerima pesanan dalam bentuk cateringan untuk acara ulang tahun, buka bersama, ataupun untuk acara-acara lainnya. Hal ini karena biasanya dalam acara-acara tersebut itu banyak yang lebih suka jika makanannya itu disajikan dalam bentuk nasi kotak ataupun sejenisnya. Kemudian untuk yang kesempatan selanjutnya atau opportunity selanjutnya, mengembangkan jenis varian lain, misalnya saja dalam bentuk penyajian serta rasa yang baru, bisa divariasi dari sambal yang akan kita buat. Nah, sambal itu adalah menu pelengkap dari ayam geprek. Adanya variasi sambal ini akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi pelanggan, karena pembeli ataupun pelanggan itu bisa memesan sambal yang akan menjadi menu tambahan dari ayam geprek. Kemudian untuk analisis SWOT yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman atau threat yang bisa kita temui dari jenis usaha ini yang pertama adalah tingginya persaingan yang menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, banyak dari beberapa penjual itu yang menjual ayam geprek dengan harga yang lebih murah untuk menarik perhatian dari pembeli. Kemudian untuk yang kedua, semakin bermunculannya varian rasa yang terbaru. Varian rasa ini bisa dari sambal yang akan diproduksi maupun dari topping yang akan diberikan sebagai pelengkap dari ayam geprek. Kemudian untuk yang ketiga adalah munculnya masyarakat yang lebih suka membuat ayam geprek sendiri daripada membeli. Hal ini karena apa? Karena pembuatan dari ayam geprek ini relatif lebih mudah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dari jenis usaha ini. Untuk yang pertama ialah mempertahankan cita rasa dari ayam geprek. Misalnya, tidak terlalu banyak menggunakan penyedap rasa agar kandungan dari gizinya itu tidak kalah dengan penyedap rasa. Kemudian, yang kedua adalah harganya tetap. Usahakan ketika harga bahan di pasaran itu sedang fluktuasi atau ketika ada yang menjual dengan harga yang lebih murah, kita harus tetap menjual dengan harga yang kita patok sebelumnya, karena harga juga menentukan kualitas dari makanan yang kita jual. Kemudian untuk yang ketiga, memasang iklan dengan tampilan iklan yang menarik dan kreatif. Misalnya saja bisa kita membuat video semenarik mungkin, kemudian video tersebut kita sebarluaskan ke sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, ataupun sosial media yang lainnya. Kemudian untuk yang keempat, memperkenalkan produk ayam geprek ini ke beberapa pameran-pameran sebagai salah satu media promosi. Berikut ini adalah estimasi atau kisaran dana yang dibutuhkan untuk menjalankan jenis usaha ini. Jadi untuk modal awalnya, di sini untuk daging ayam
itu kita membelinya di pasaran, dimana untuk harga per kilonya itu 35.000, dimana untuk per harinya kita membeli 6 kg daging ayam. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bumbu. Per harinya itu mengeluarkan dana kurang lebih 75.000. Kemudian untuk lalapannya per harinya juga 25.000. Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam sambal itu per harinya adalah 60.000. Sedangkan untuk minyak gorengnya untuk harga per liternya itu 12.000. Sedangkan untuk gas LPG itu kurang lebih 20.000. Sedangkan untuk tempat itu kita masih menyewa dengan harga per bulannya itu 500.000. Kemudian untuk listrik per bulannya itu kita menghabiskan kurang lebih 100.000. Sehingga jika di total untuk satu bulannya itu bisa menghabiskan dana sekitar 11.900.000. Nah, setelah membahas mengenai beberapa profil pengusaha yang ada di daerah Kabupaten Malang, serta membahas mengenai analisis SWOT dari jenis usaha yang ingin saya lakukan, bisa kita simpulkan bahwa berwirausaha itu adalah suatu proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, kemudian memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan juga kepuasan pribadi. Nah, jadi video tadi itu merupakan video mengenai beberapa profil pengusaha yang ada di daerah saya, tepatnya di Kabupaten Malang, serta analisis dari rintisan usaha yang ingin saya lakukan menggunakan analisis SWOT. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.